Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin menggerakkan kira-kira logo ya, logo mungkin atau elemen grafis seperti video yang ada di sini. Kalau kita perhatikan, kalau soalnya saya matikan dulu ya. Nah ini dia teman-teman, kalau kita play itu bergerak dari sini ke bawah, terus kemudian ke atas kurang lebih seperti ya. Dan ditambah lagi efek blur, nah gitu ya. Jadi mengontrol efek blurnya bagaimana dan cara memberi efek untuk logo elemen bergerak ini ke arah dari sini ke atas kurang lebih. Jadi ada dua efek yang akan kita pakai, yaitu pertama efek untuk latar, terus kemudian efek untuk yaitu menggerakkan elemen grafisnya, kurang lebih seperti itu. Oke, langkah pertama kita akan coba settingan di blendernya menjadi editing. Oke ya, terus kemudian teman-teman dipastikan filenya ya, sudah ada ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan file saya juga boleh, silahkan komentar di channel saya. Nanti saya akan share untuk link, karena ini materi bukan untuk umum ya, karena untuk latihan aja. Jadi kalian boleh minta secara pribadi sama saya, nggak usah malu-malu komentar dengan saya, biarkan saja. Oke, nanti saya akan coba untuk share. Paling saya mau minta Google Drive dari kalian ya. Oke teman-teman, kita coba untuk buka filenya dulu dari sini, terus kemudian saya geser ke sini filenya. File ini sebenarnya sudah saya pakai udah lama ya, sebenarnya dari tahun 2004. Oke, jadi ketika saya bermain video editing ini, saya selalu menggunakan file ini untuk basic. Ingat, untuk basic sederhana ya. Jadi teman-teman nggak perlu daripada ngerekam lagi, pakai video yang ada saya juga boleh. Oke, saya menggunakan yang namanya Finale. Ini dia, saya tarik langsung ke halaman di sini. Tampilannya seperti ini videonya. Oke, dia. Oke, terus kemudian teman-teman pastikan durasinya disamakan panjangnya. Oke, ke bawah ya. Kira-kira sampai di sini aja panjang. Jadi saya tidak mengajarkan motong-motong, karena motong-motong di sesi pertama sudah saya jelasin. Di sini bagaimana cara mengontrol animasinya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya geser sampai di sini, kira-kira durasinya ini 472 ya. Saya klik di sini di bagian dimension 472, enter. Jadi otomatis nanti di rendernya dari sini sampai di sini. Dan teman-teman lihat bahwa di sini ada seperti area kosong. Ini karena video yang saya dapatkan tahun 2004, jadi masih square, belum widescreen. Oke, cara mengontrol bagaimana teman-teman ke bagian dimension. Di sini ada resolusi, ada X, ada Y, pilih ke Z, ke Y-nya. Teman-teman tinggal dicoba untuk melakukan proses yang namanya mengontrol ngepasin areanya dengan cara mengontrol di bagian X atau di bagian Y-nya. Saya pakai yang X ya, saya kecil, kayak gitu. Oke, selesai. Nah setelah itu baru teman-teman pastikan ambil logonya. Karena ini filenya yang saya dapatkan ini berbentuk IPS, jadi si Blender ini lebih amannya kalau mau transparan itu karena ini masih open source ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang formatnya PNG, kurang lebih seperti itu ya. Nah PNG ini saya sudah dapatkan dari file yang saya punya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak ada, boleh menggunakan saya. Nanti saya kasih ini ya dia ya, logo channel saya ya teman. Tinggal diklik di sini, tarik di sini atas ya. Oke, kalau kemudian teman-teman tinggal digeser ke bagian atas, taruh di sini. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya adalah gini. Ketika bergerak videonya terus sampai di sini, itu sedikit agak ngeblur tadi ya. Kalau lihat ada sini agak ngeblur ya. Mungkin logo saya geser dulu deh. Saya geser sini biar aman. Sorry. Oke, saya geser kemarin. Nah, kalau teman-teman ingin buat efek blur di sini, saran saya teman-teman kalau tidak mau sampai motong, boleh diaktifkan di videonya, lalu teman-teman boleh ke add, pilihnya adalah efek strip, pilihnya Gaussian blur. Nah jadi itu akan diberi efek kan secara keseluruhan. Nah tapi kalau teman-teman nggak mau, kepengen hanya di bagian belakang doang ya, teman-teman diklik di sini lalu tekan A. Nah yang di bagian belakang inilah mulai diberi efek add strip, namanya Gaussian blur. Simple ya. Oke, itu dia. Oke, mungkin cara yang kedua aja kita pakai ya. Setelah cara kedua ketiga pakai, kita bisa konsentrasi di sini. Oke, terus kemudian teman-teman konsentrasi di bagian Gaussian blur di sini, di bagian stripnya.
teman-teman di pertama, teman-teman klik di kuncinya di sini, dikunci, dia akan menciptakan satu titik di sini. Oke, ini udah kerekam di awal. Kemudian digeser sedikit ke sini, lalu teman-teman rubah angkanya. Misalkan saya kasih 50, saya kasih 50, lalu jangan lupa setelah dirubah angka 50 klik di sini, tik. Nah, dia akan berubah. Nah, teman-teman bisa ngeliat perubahannya ya, pergerakannya ya. Efeknya ya, kayak gini. Nah, ngeblur, selesai. Cara kerja gitu ya. Nah, efek blur ini teman-teman bisa di titiknya bisa digeser-geser. Kalau makin berdekatan berarti pergerakan perubahan blur makin cepat. Tapi kalau mau lambat ya dilebarin. Kurang lebih seperti itu aja ya. Prinsip dasar untuk animasi seperti itu ya. Oke, berikutnya logonya. Logonya saya tempatkan di atasnya. Nah, teman-teman kalau ngeliat dari logonya, yang saya punya ini transparan ya. Kalau teman-teman punya logo sendiri boleh, silahkan. Nah, teman-teman ketika saya nggak tahu ya, ini mungkin dari blendernya atau bagaimana. Dari standar kita ketika masukin transparan PNG itu tidak transparan. Jadi teman-teman harus merubah blendingnya. Nah, supaya menjadi transparan, bagaimana caranya? Di bagian composition, di bagian logonya diaktifkan, pilihnya di bagian blending, pilihnya adalah alpha over. Boleh alpha over atau pilih yang namanya drop over drop. Sama aja ya. Saya pilihnya alpha aja deh. Transparan. Pertanyaannya saat ini bagaimana untuk membuat pergerakan animasi kayak tadi, yaitu kalau teman-teman lihat dari videonya, video yang ini yang saya berikan ini, dia kan dari kecil terus kemudian besar lalu kecil lagi gitu ya. Ini caranya gimana menggunakan logo yang ada. Nah, teman-teman bisa melakukan proses yang namanya menambahkan, tidak di sini langsung teman-teman. Di sini kan ada transform, kenapa nggak ada di sini? Di sini nggak ada uniform scale-nya. Jadi pengecilannya untuk meresizenya tuh gepeng, jadi kayak gini nih. Tuh, ya kan? Jangan sampai gitu ya. Nah, teman-teman untuk CD Blender, teman-teman harus ke add, pilihnya efek strip, pilihnya transform. Nah, di transform inilah teman-teman mencoba untuk melakukan yang namanya mengontrol dari sini, teman. Simple ya. Klik aja di uniform scale-nya, terus kemudian teman-teman pastikan mulai di sini, lalu karena kita mau ngecil di sini dan nanti bisa diputar, itu ada 3 perintah yang kita lakukan direkam menggunakan keyframe, yaitu menggunakan posisi, scale, dan rotasi. Jadi ini dihidupin 1, 2, 3, 4. Nah, titiknya sudah tersedia ya, otomatis ketika kita buat. Lalu digeser kira-kira di sini ke tengah. Ke tengah sini aja deh ya. Sini juga boleh. Silakan. Oh sorry, di awal ya, di awal, maaf, jangan dulu lagi, maaf. Di awal teman-teman ini harus kecil dulu, sekalian kecilin, kira-kira kecil gini ya. Itu posisi bagaimana? Tinggal diatur, kira-kira mau di mana? Oh, saya maunya di sini. Nah, itu dia. Dah, itu dia teman-teman. Kalau teman-teman ragu, ini boleh dihapus, tekan delete aja. Lalu teman-teman klik lagi, klik ulang. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia akan rekam dengan kondisi awal. Lalu geser ke tengah sini, oke. Dan saya geser posisinya agak di tengah sini. Tengah, oke, pelan-pelan, terus turun ke bawah seperti biasa. Terus kemudian skalanya dibesarin sedikit, kira-kira gini. Oke, tadi kan sedikit ada muter ya, kasih aja nilai kira-kira 90. Dah. Nah, kita lihat di sini belum ada titik ya. Nah, teman-teman sekarang tinggal diklik di kunci 1, 2, 3, 4. Jadi setelah dirubah angkanya baru dikunci teman-teman. Nah, ini udah ada pergerakan. Jadi kalau teman-teman play, nanti dia akan bergerak seperti ini. Nah, simple ya. Oke, ini berat dari softwarenya ya teman-teman. Karena ketika saya menggunakan Premiere tuh aman-aman aja. Dari Blender malah berat ya. Jadi Blender harus punya tugas untuk memperbaiki mungkin ke aplikasinya. Setelah itu teman-teman boleh menggeser ke atas lagi, letaknya ada di sini posisinya, di atas sini. Oke, kira-kira begini ya. Terus kemudian sampai di sini, terus di sini saya ketik 0. Oke, posisinya di atas di sini. Oke, terus kemudian teman-teman diatur kira-kira skalanya seberapa besar yang dibutuhkan. Kira-kira gini ya contohnya ya. Oke, terus di sini 0 rotasinya, sorry ya, biar normal maksudnya gitu. Kalau posisi kurang kanan ya di kananin lah gitu ya.
Kalau sudah diatur kira-kira posisi pas dan peletakannya dan rotasinya, teman-teman tinggal klik di sini 1 2 3, selesai. Ini udah jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita play layarnya, kalau dari awal, kalau saya play terus kemudian berjalan dan seterusnya berjalan, nah teman-teman bisa melihat perubahannya. Dia mulai ngeblur, dan disertakan dengan pergerakan logo. Simple dan sederhana. Nah teman-teman, bagaimana cara rendernya? Nah cara rendernya nih di Blender agak berbeda ya teman-teman. Jadi tadi kita kan sudah men-setting bahwa dari layar lebar itu ke square teman-teman. Jadi teman-teman ketika kita menggunakan square, dimension ini tuh nggak bisa digunakan yang ada di sini teman-teman. Nah, kalau kita gunakannya ada di sini, itu pasti dianggap gagal, nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Nah teman-teman dipastikan ketika kita sudah merubah dimensinya, jadi dari widescreen menjadi square, ini caranya ya. Teman-teman dipastikan ke sini, terus kemudian teman-teman buat baru. Nah klik di sini, misalkan ini adalah ketik dimensi baru, nah gitu, dimensi baru atau dimensi kotak ya, kotak gitu ya. Jadi dimensi kotak baru, jadi kita punya sendiri teman-teman. Kalau udah baru tinggal diklik plus. Nah dimensi kotak inilah teman-teman yang kita miliki, bukan dari settingan ini. Itu dia. Kalau ini nggak bisa, kalau ini bisa gitu ya, pas. Nah itu dia. Setelah itu baru teman-teman pastikan geser ke atas, terus kemudian outputnya kemana teman-teman disimpan ya. Jangan lupa disimpan sesuai dengan kebutuhan di mana yang kita mau. Oke, terus kemudian teman-teman pastikan di sini formatnya yaitu MPEG. MPEG, terus kemudian di bagian videonya H264, terus kemudian video codecnya, terus kemudian outputnya quality-nya medium, nggak usah gede-gede, simpel sederhana. Kalau memang ada suaranya, jangan lupa klik MP3 kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau di render ini kalau ini nggak disetting teman-teman, suaranya hilang masih. Kadang orang lupa ya, nggak otomatis gitu ya. Jadi harus dipilih kira-kira audionya apa formatnya. Karena ini nggak ada audionya, hanya bergerak. Jadi teman-teman pastikan harus kontrol di sini. Oke, setelah ini udah selesai 3 poin. Pertama kita menciptakan nama dimensi baru, terus kemudian simpannya di mana, formatnya apa, kualitasnya bagaimana, dan suara ada atau tidak. Setelah selesai baru teman-teman melakukan yang namanya rendering dengan cara ke menu rendering, pilihnya render animation, klik. Nah otomatis sudah dirender, ini dia. Terus kemudian kecilin hasilnya kayak gini nih. Jadi ini sedang proses ya teman-teman, jadi sedang proses merender teman-teman videonya. Nah sedang berjalan dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai video editing menggunakan software Blender. Sekian, terima kasih.